sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Asri Yunina Malau, NIM 1803010443 dari kelas Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan menjawab tugas mata kuliah pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian, yaitu mengenai perkembangan kakao di Indonesia, yang mencakup dua hal, yaitu perkembangan ekspor kakao dan perkembangan fermentasi kakao saat ini di Indonesia. Indonesia merupakan negara ketiga terbesar penghasil biji kakao di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Produksi kakao di Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor kakao Indonesia menjangkau 5 benua, yaitu Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia, dengan pangsa utama ialah Asia. Total ekspor kakao 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif naik turun. Peningkatan berkisar antara 6,78 sampai dengan 7,53% per tahun, sedangkan penurunan mencapai 19,4%. Untuk tahun 2018, total ekspor mengalami peningkatan sebesar 7,31%. Pada tahun 2014, total volume ekspor mencapai 333,68 ribu ton, dengan total nilai sebesar 1,24 miliar US dollar, naik menjadi 380,83 ribu ton pada tahun 2018 dengan total nilai sebesar 1,25 miliar US dollar. Kakao merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kakao juga merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Di samping itu, kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Kehidupan manusia modern saat ini tidak terlepas dari berbagai jenis makanan, yang salah satunya adalah coklat. Coklat dihasilkan dari biji buah kakao yang telah mengalami serangkaian proses pengolahan. Pengembangan hilirisasi industri pengolahan kakao nasional diarahkan untuk menghasilkan produk seperti bubuk coklat atau kakao, lemak coklat, makanan dan minuman, suplemen, pangan fungsional berbasis kakao, kosmetik, serta farmasi. Menurut data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pada tahun 2018, 85% atau sekitar 328.329 ton dari total produk-produk tersebut diekspor dan menyumbang devisa hingga 1,13 miliar US dollar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apakah saat sekarang biji kakao atau biji coklat di Indonesia masih jarang difermentasi. Kakao Indonesia, khususnya yang dihasilkan oleh rakyat, masih dihargai sangat rendah di pasar internasional. Hal ini karena kualitas biji kakao yang masih sangat rendah, yaitu biji-biji tanpa fermentasi, biji-biji dengan kadar kotoran tinggi, serta terkontaminasi oleh serangga, jamur, dan mitotoksin. Sesuai dengan literatur dari Jurnal Agribisnis dan Agrowisata tentang pengaruh cara pengolahan kakao fermentasi dan non-fermentasi terhadap kualitas harga jual produk pada unit usaha produktif Tanjung Sari, Kabupaten Tabanan, kualitas biji kakao Indonesia masih berada di kelas 3 dan 4. Hal ini disebabkan pengolahan produk kakao yang masih kebanyakan secara tradisional atau tanpa fermentasi. Sekitar 85% produk nasional tidak difermentasi, sehingga kualitas biji kakao Indonesia menjadi rendah. Kualitas rendah menyebabkan harga biji dan produk kakao di pasar internasional mendapat pengurangan harga sebesar 10-15% dari harga pasar. Alasan petani Indonesia tidak melakukan fermentasi terhadap biji kakaonya ialah karena fermentasi memerlukan waktu inkubasi yang lama, sehingga petani harus menunggu dalam proses pengolahan dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan. Saya ucapkan terima kasih.